Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru hebat Indonesia. Perkenalkan, saya Novi Amelia, mahasiswa dan peserta guru tertentu 2025 dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, bidang pendidikan ilmu pengetahuan alam, dengan NIM 2237247233. Saat ini saya bertugas sebagai pendidik di SMPS Islam Al-Farisi yang beralamat di Jalan Kalimalang, Kampung Cikedokan, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Ini adalah kartu identitas saya sebagai bukti keabsahan data diri saya. Video ini merupakan dokumentasi pembelajaran saya menggunakan pendekatan deep learning dalam proses mengajar. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa berkumpul. Baiknya sebelum kita mulai pelajaran, kita mulai dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh Rafa. Silakan Rafa. Bismillah, doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, Ibu absen dulu biar tahu nih siapa aja yang hadir dan tidak hadir. Ahmad Zulfikar, Ahmad Arifin, Ibnu Faroh, Aldino Rafa, Arjuna Wafil, nggak ada ya? Dia sakit. Baihaqi Fazriansah, Fairuz Mumtash, Faiz Zaki, Jafar Muhammad Sidik, Kiki Farel, Muhammad Fahri Rizki, Muhammad Rizki Anda, Muhammad Rizki Ardiansah, Muhammad Tanwirul Fadilah, Nurul Aini, Nur Arifah, Tira Puspitasari. Alhamdulillah, tadi ada teman kita yang sakit. Kita doakan semoga lekas membaik dan bisa bergabung kembali dengan kalian. Satu, mau belajar apa sih hari ini gitu. Mulai pertanyaan yang pertama. Kita udah belajar nih ciri-ciri makhluk hidup dari SD kelas 5 gitu. Jadi setidaknya harusnya masih ingat. Bahkan di kelas 1, kelas 7 itu kalian juga sudah diulang. Ada ciri-ciri makhluk hidup. Kenapa makhluk hidup itu disebut hidup gitu? Ada yang ingat? Siapa dulu? Ciri-ciri makhluk hidup. Novi? Bernafas. Tuh. Ada lagi? Tadi udah 1. Terus. Yuk, Fairuz. Bergerak. Ada lagi? Jafar? Makan. Makan dan minum ya. Ntar kalau nggak minum seret. Lagi? Ubay? Menghasilkan zat sisa. Ada lagi? Ibnu? Reproduksi. Nah, sebenarnya masih ada lagi tuh selain 5 itu. Cuma kita bahas 5 itu. Tapi hari ini kita nggak bahas itu kok. Cuma memang ada yang Ibu akan bahas. Nah, kan tadi ada 5 yang udah kalian sebutin. Ibu tanya sekarang, ciri-ciri makhluk hidup yang dia menghasilkan keturunan tuh berarti ciri-ciri yang disebut siapa tadi? Ibnu, benar. Apa tuh? Reproduksi alias berkembang biak. Kenapa sih manusia itu? Kan pertanyaan berikutnya adalah kenapa manusia harus memiliki keturunan? Biar tidak punah. Izul, benar.
Jadi kenapa sampai saat ini manusia itu makin banyak dan makin terus bertambah tiap tahunnya gitu? Karena yaitu tadi bereproduksi alias biar tidak punah. Nggak kayak hewan purba ya yang sudah tidak ada itu karena mereka reproduksinya lama dan akhirnya sudah evolusinya mengalami kepunahan. Nah, fungsi manusia memiliki keturunan alias tadi bereproduksi tadi biar tidak punah. Pertanyaan berikutnya masih nyambung. Sistem dan organ apa saja kira-kira yang kerja tuh di sistem keturunan atau reproduksi tadi? Pak Is, siapa tadi mau yang menjawab? Oke, Tira. Organ reproduksi wanita. Kiki. Organ reproduksi pria. Ya, kalian udah tahu sendiri, kita ini manusia berasal dari bapak ibu kita ya, gitu. Dan itu dari sel. Kalau ibu bilang merah, tepuk 1. Kalau kuning, tepuk 2 kali. Kalau hijau, tepuk 3 kali. Oke, paham? Kita tes dulu, baru nanti yang beneran. Merah, kuning, hijau, hijau, merah, 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 kuning. Nah, ini sistem reproduksi manusia yang akan kita bahas pada hari ini. Insya Allah materinya tentang itu. Tadi pertanyaan-pertanyaannya udah bagus, kalian masih ingat ciri-ciri makhluk hidup dan kenapa kita manusia harus tetap bereproduksi, ya ini fungsinya. Nah, sebelum masuk lebih dalam, Ibu mau bahas dulu tujuan pembelajarannya tuh apa aja sih, kenapa kita harus belajar ini, Bu? Yang pertama, kalian bisa mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pria dan wanita beserta fungsinya. Jadi kalian nggak harus Bu, saya kan pria, berarti saya taunya pria doang. Enggak, kalian juga harus tahu wanita. Wanita juga sama, harus tahu organ reproduksi pria. Kenapa? Nanti kalian punya anak, cucu, kalian nanti nggak tahu udah ngebedain mana cucu saya yang perempuan, mana cucu saya yang laki-laki, organnya seperti apa gitu. Ya. Kemudian kalian juga bisa menjelaskan proses pembentukan sel kelamin, spermatogenesis dan oogenesis secara garis besar. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Yang ketiga, menganalisis hubungan antara struktur, organ, reproduksi, dan fungsinya. Hampir nyambung sama yang tujuan pembelajaran yang pertama. Yang terakhir, nanti kalian akan mampu mengemukakan ide atau solusi sederhana terkait menjaga kesehatan sistem reproduksi. Ini hari ini tujuan pembelajaran kita ada 4, mudah-mudahan kita bisa mencapai semua bersama. Oke. Nah, ini ada peta konsepnya nih. Peta konsep itu yang menggambarkan apa aja yang nanti kita akan bahas. Jadi, sistem reproduksi manusia nanti dibagi 2, pria dan wanita. Ya. Nah, di pria nanti kita akan bahas alat kelamin. Alat kelamin luar itu ada penis, testis. Terus nanti ada tubulus seminiferus, epididymis, vas deferens, uretra. Kalau sel kelamin itu yang dihasilkan. Ada sel sperma. Jangan kebalik, laki-laki itu menghasilkan sel sperma. Kalau perempuan, sel telur atau sebutannya ovum. Jadi jangan asing, ovum apaan? Ovum itu sel telur. Kalau alat kelamin wanita, bagian luar ada vulva, ada ovarium, oviduct, uterus, vagina. Nah, sel kelaminnya tadi Ibu bilang ovum alias sel telur. Jadi kalau perempuan menghasilkan sel telur, laki-laki sel sperma. Prosesnya namanya spermatogenesis, kalau perempuan oogenesis. Nanti kita akan ulik lebih dalam. Video dulu. Silakan kalian amati. From conception to labor, your baby is constantly growing and developing. Around the 5-week mark, your baby's heart will begin to beat. At 27 weeks, they'll have regular sleep and wake cycles. And at 39 weeks, your baby will be physically developed. Use this timeline to learn how your baby is developing throughout the pregnancy. For the first few weeks of what is counted as your pregnancy, you're not pregnant yet. This is the time between the first day of your last period and when you ovulate and conceive. Over the next several days, the fertilized egg will start dividing into multiple cells as it travels down the fallopian tube, enters your uterus, and burrows into the uterine lining. You're now about 4 weeks from the beginning of your last period. This ball of cells, called a blastocyst, has begun to produce the pregnancy hormone, HCG. This hormone tells your ovaries to stop releasing eggs and can be detected by a pregnancy test. A mere 16 days after conception,
your fetus's neural plate forms. Think of it as the foundation of your baby's brain and spinal cord. Organ reproduksi pria dan fungsinya. Kita bahas dari penis, bagian luar. Organ reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai saluran kencing alias urin dan saluran sperma. Jadi kalau laki-laki itu lubang pengeluarnya hanya satu alias penis. Nanti salurannya namanya uretra. Nanti kalau perempuan berbeda, pipis beda, melahirkan anak dan menstruasi itu satu. Lebih dikit, jadi ibu biasanya paling seneng ngafal ini gampang. Yang pertama nih bulat-bulat ini, kalau tadi laki-laki punya apa yang sepasang namanya? Testis. Nah, kalau perempuan ini ovarium. Nih jalurnya biasanya ibu nyebutnya lengan karena dia kayak lengan begini kan. Lengannya namanya tuba fallopi. Ini bagian-bagian sininya infundibulum. Nah, kayak jari-jari ini nih, kayak megangin ovariumnya, ibu biasa nyebutnya fimbriae. Nanti ada fungsinya juga. Uterus atau rahim di tengah. Jadi kita dulu di rahim atau uterus ibu tuh. Kalau bahasa biologinya namanya uterus, Indonesianya kita nyebutnya rahim. Endometrium itu lapisan dindingnya. Jadi kalau perempuan mengalami menstruasi, itu endometriumnya dindingnya yang mengalami peluruhan alias makanya keluar darahnya kental-kental. Kemudian ada cervix, cervix itu leher rahim. Jadi dia baru di sini, baru nyambungin ke vagina. Jadi sel sperma itu paling banyak, tapi kalau sel telur hanya satu. Hanya satu yang bisa menembus. Baik, nah saatnya kita diskusi dan presentasi. Tadi sudah Ibu bahas terkait organ-organ reproduksi pria dan wanita, kemudian spermatogenesis dan oogenesis. Kita lanjut ke diskusi. Nah, diskusinya Ibu bagi kelompok, karena duduknya sudah begini enak, kita bagi karena sekarang jumlahnya 16, kalian Ibu bagi 4-4. Ini kelompok 1, kelompok 2 dari Kiki sampai Ibnu, Arifin sampai Jafar, kelompok 3, yang perempuan dari Virus sampai Tira, kelompok 4. Oke, jadi perwakilan aja ya hasil diskusinya. Temennya satu aja yang maju. Silakan dikerjakan dulu sambil kita bahas tadi apa. Nanti Ibu bantu, Bu, belum ngerti yang bagian sini. Gitu. Yuk mulai diisi. Yang rapih ya tulisannya biar kebaca. Di itu lagi, tulis. Jawabannya ditulis lagi yang rapih.
biar kelihatan. Nah, tadi perwakilan 1. Digambar lagi, kalau yang ini LKPD 4 suruh pakai apa dibilangnya sketsa, tabel, boleh, sok. Silahkan dikerjakan diskusi sama temennya, jangan sendiri-sendiri ngerjainnya. Nanti perwakilan temennya siapa yang mau maju ke depan. Waktunya banyak ya, jadi kalian bisa memanfaatkan. Boleh disebut boleh. Yang kenceng ya, Dil. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fadil dari kelompok 1 studi kasus 1. Kali ini saya akan menyampaikan organ tubuh laki-laki. Dari nomor 1 itu ada vesicula seminalis. Fungsi organ, kedua organ ini menghasilkan cairan yang bercampur dengan uretra. Pertanyaan buat kelompok 1. Siapa yang mau bertanya? Jafar. Apa fungsi skrotum? Oke, Jafar menanyakan fungsi skrotum. Fadil, silakan dijawab. Fungsi dari skrotum itu apa? Skrotum berfungsi menjaga sel testis agar sesuai untuk produksi sperma. Oke, itu kelompok Fadil. Lanjut ke Oke, Anda akan menjelaskan terkait fungsi reproduksi perempuan. Sudah siap Anda? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Anda. Ini menjelaskan nama organ reproduksi wanita. Yang pertama ada kan nomor 2, nama organ reproduksi wanita. Oke, betul. 1. Nomor 1 ada tumba falopi, tempat di mana pembuahan biasanya terjadi. Terus 2, infun di ulum. 3, ovarium menghasilkan ovum atau telur. 4, vagina, tempat berlangsung proses ovulasi. Dan 5, fimbria, menangkap sel telur. Dan 6, ada rahim, tempat embrio akan tumbuh dan berkembang. Dan 7, ada serviks untuk mempermudah pergerakan sperma. Oke, itu organ reproduksi wanita. Insya Allah lebih sedikit, lebih singkat. Tadi kalau pertanyaannya sudah diwakilkan ya. Jadi boleh ditutup dulu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Oke, tadi kelompok 1 sudah ngebahas. Jadi
organ fungsi organ-organnya ya. Jadi biar kalian tambah ingat, tambah hafal, apa aja sih? Itu tadi kelompok dari satu, apa aja sih fungsi dari organ reproduksi wanita dan pria. Kita lanjut ke grup selanjutnya, studi kasus 2 yang akan diwakilkan oleh Rafa. Silakan Rafa maju ke depan. Silakan perkenalkan dulu kelompoknya. Dari kelompok mana dan studi kasusnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafa dari kelompok studi kasus 2. Saya akan menyampaikan hasil diskusi saya dan teman-teman saya, yaitu Kiki, Fahri, dan juga Ibnu. Seorang pria mengalami kesulitan mempunyai anak. Setelah diperiksa, ditemukan masalah pada produksi sperma. Organ nomor berapa saja yang mungkin terganggu dan bagaimana keterkaitannya dengan masalah ini? Jelaskan proses yang terjadi. Organ yang terganggu ialah nomor 6, yaitu testis, karena testis menghasilkan sperma, sel produksi pria, dan hormon testosteron yang bertanggung jawab atas perkembangan karakteristik seksual sekunder laki-laki. Testis adalah organ reproduksi utama pada laki-laki. Oke, tadi lihat gambarnya, tadi tunjukin nomor gambarnya yang Nomor 6. nomor 6. Oke, itu tadi dari kelompok Rafa. Untuk kelompok Rafa ada pertanyaan? Cukup jelas. Jadi ternyata kita lanjut di kelompok 3. Faiz yang akan mewakilkan pertanyaan, menjelaskan deskripsi pertanyaan dari kelompok 3. Silakan Faiz, perkenalan kelompok dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz. Saya dari kelompok studi kasus 3. Kelompok saya ada Arifin, Ubay, dan Jafar. Saya akan menjelaskan pertanyaan ini. Mengapa penting bagi remaja untuk menjaga kesehatan sistem reproduksi? Berikan contoh tindakan konkret yang bisa dilakukan dan jelaskan mengapa tindakan tersebut penting secara biologis. Pertama, pakaian dalam dan celana dalam. Kedua, memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat, contohnya katun. Ketiga, pakai handuk yang lembut, kering, bersih, dan tidak berbau atau lembab. Keempat, untuk laki-laki sangat dianjurkan untuk sunat atau khitan agar terhindar dari kanker penis dan kanker leher rahim pada istrinya. Kelima, bagi perempuan setelah buang air kecil, cara ceboknya dari arah depan ke belakang dengan agar kuman dari arus tidak ikut ke organ reproduksi. Mengganti pembalut minimal 3 kali sehari. Oke, itu tadi dari Faiz ya, cara menjaga kesehatan organ reproduksi. Nah, itu penting banget buat kita semua. Untuk kelompok Faiz, ada yang mau tanya? Oke, Fahri. Berapa kali ganti celana dalam sehari? Langsung dijawab, Is. Minimal 2 kali sehari. Nah, untuk penggantian celana dalam ternyata dalam sehari 2 kali dalam sehari. Tuh ya. Untuk Faiz, ditutup dulu kelompoknya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup dari kelompok Faiz. Silahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ya, tadi udah bikin sketsa. Jika sistem produksi wanita disebut pabrik, maka ovarium diibaratkan seperti ruang produksi, yaitu memproduksi sel telur. Tuba Fallopi diibaratkan seperti saluran transportasi, yaitu jalur transportasi sel telur. Rahim atau uterus bisa diibaratkan seperti ruang perakitan atau perkembangan, yaitu perkembangan janin. Dan yang terakhir, vagina bisa diibaratkan seperti gudang penyimpanan, yaitu penerimaan sperma dan pengeluaran bayi. Oke. Merah, kuning, hijau, kuning, merah, merah. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Tadi kita udah bahas semua sistem organ reproduksi. Coba sekarang Ibu mau ngulang pertanyaan yang
sistem organ reproduksi pada pria dan wanita. Minimal sebutin 3 macam aja. Kita mulai dari sebutkan 3 organ reproduksi pria. Penis. Rafa. Testis. Satu lagi. Skrotum. Oke, kalau lebih dari 3 ada yang mau nyebutin lagi? Lupa? Epididymis kan ada. Sekarang sistem organ reproduksi wanita 3 juga. Tuba falopi, rahim, vagina, betul. Nah, itu tadi sistem organ reproduksi. Nah, sekarang kita lanjut ke ada 3 pertanyaan. Yang pertama, satu hal baru yang saya pelajari hari ini adalah apa yang kalian pelajari baru hari ini. Nah, itu tulis gitu. Terus, yang kedua, satu hal yang masih membuat saya bingung. Apa tuh yang kalian bingung tadi? Misal, Bu, vas deferens itu tadi nambungnya kemana gitu kan? Itu kalian tulisin di sana. Boleh. Yang ketiga, saya akan menggunakan PowerPoint untuk apa? Untuk apa? Ngasih tahu teman-teman kalian, saudara kalian, atau adik kelas, boleh tuh gitu. Tuh ya. Apa tadi? Oh iya. Yang masih bingung tadi ditulis aja. Misal, Bu, tadi saya bingung yang bagian organ reproduksi wanita, letaknya, terus fungsinya, kenapa dia ada di sana gitu. Tulis biar ibu tahu kalian bingungnya di mana. Pekan besok itu nanti juga setidaknya tahu itu terkait proses menstruasi, dan itu mudah-mudahan berfungsi atau berguna buat kalian pembelajaran seumur hidup ya. Itu terkait sistem reproduksi. Apalagi sih yang kita pekan depan akan bahas selain penyakit, terus menstruasi, ada juga nanti kita bahas tadi cara menjaga organ reproduksi ya. Oh, sama siklus kehamilan. Nah, kalau kalian tadi udah nonton tuh siklus kehamilan dari 0 bulan, terus dari sel sperma ketemu sel telur, itu seperti apa, nanti kita akan bahas di sana. Terus berapa bulan itu juga nanti kita akan bahas. Bulan-bulan sekian itu mulai pertumbuhan apa gitu kan. Tadi memang udah ngeliat, cuma kan memang kita belum detail ya. Oh, ternyata usia 4 bulan itu udah mulai derajat detak jantung. Oke, sudah itu saja. Mungkin ada pertanyaan dulu enggak? Pertanyaan enggak? Apa cukup jelas dari materi-materi yang tadi kita sudah bahas, presentasi-presentasi kalian? Tadi kalian udah nyatet juga semua organ reproduksi, kemudian bagaimana proses spermatogenesis, oogenesis berlangsung. Oke, kita sekarang main games. Ingat-ingat clue-nya. Ikuti apa yang saya ucapkan. Ikuti apa yang saya ucapkan. Contoh, pegang pundak. Lagi. Belum. Ikuti apa yang saya ucapkan. Pegang kepala. Ayo, yang salah. Yang mana yang benar? Lagi, ikuti apa yang saya ucapkan. Pegang hidung. Belum. Udah pegang hidung, selesai. Lagi. 1, 2. Pipi. Benar. Lagi. Pegang hidung. Pegang kepala. Pegang telinga. Pegang mulut. Pegang dagu. Pegang pundak. Pegang pundak temennya. Pegang tangan temennya. Pegang tangan temennya. Pegang tangan temennya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, karena sudah waktunya habis, terima kasih sebelumnya kepada kalian yang sudah membantu Ibu hari ini pelajaran yang mudah-mudahan menarik dan menambah pengetahuan kita semua.
Kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tepuk tangan.